Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmatnya, yang semoga Allah terus karuniakan taufik kepada kita untuk selalu istiqomah. Sedikit melanjutkan seputar tauhid, di mana di bab yang ke-15, yakni ketidakberhakan ya. Jadi ketidakberhakan maksudnya yang bukan sesuai pada tempatnya, yakni selain Allah Subhanahu wa taala untuk disembah ya. Jadi tidak berhak selain Allah itu disembah. Ayat yang pertama di surah Al-A'raf ya, 191 sampai 192. Ayusriku nama la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasram wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan manusia, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Jadi ini ayat yang menjelaskan batilnya perbuatan syirik dan menerangkan keadaan sesembahan selain Allah, di mana di dalamnya terdapat hujah yang pasti, yakni terhadap kebenaran tauhid. Di ayat ini juga Allah menggunakan kalimat pertanyaan ya, istifham ya. Pertanyaan ini untuk mengingkari orang-orang yang menyekutukannya dengan sesuatu seperti patung dan berhala, bahwa patung-patung dan berhala-berhala tidak bisa menciptakan ya, sedangkan mereka sendiri diciptakan sama siapa? Sama manusia ya. Juga tidak bisa menolong ya, menolong para penyembahnya. Jangan menolong para penyembahnya, ya menolong diri sendiri juga nggak bisa gitu ya. Nah itu. Nah ini antum sudah pada tahu ya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang seorang diri menghancurkan patung-patung. Kalau sekiranya nih ya, sekiranya mereka bisa menyelamatkan diri, mereka sendiri tentu nggak akan hancur. Tapi kan ya patung-patung itu boro-boro tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri ya. Nah, faedahnya bahwa batilnya perbuatan syirik, menyekutukan Allah itu ya batil. Juga yang menciptakan itulah yang berhak disembah. yakni siapa yang berhak disembah? Allah Azza wa Jalla. Dan tauhid rububiyah menghendaki tauhid uluhiyah. Jadi tauhid rububiyah senantiasa harus ada. Maka kita juga harus tauhid uluhiyah, yakni dalam
menyembah, dalam beribadah ya, hanya kepada Allah saja. Disyariatkan berdebat dengan kaum musyrikin ya. Nah, boleh ya berdebat dengan kaum musyrikin untuk menjunjung kebenaran dan mengalahkan kebatilan. Lanjut. Surah Fatir ayat 13-14. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u. Ada yang kelewat kayaknya nih di apa di oh ya, la yasma'u doa akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbiuka mithlu khabir. Dan yang kamu seru atau yang disembah selain Allah ya. Yang disembah, yang diibadahi kepada selain Allah itu tidak mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari itu ya gitu. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak akan mendengar suaramu. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Maha Mengetahui. Nah, ayat ini menjelaskan keadaan sesembahan kaum musyrikin, berupa misalnya patung-patung dan berhala yang menunjukkan kelemahan mereka ya. Nah, itu. Jadi orang yang menyembah patung-patung atau berhala itu atau kesyirikan itu sebenarnya orang yang sebagai pelakunya itu adalah orang-orang yang sebenarnya lemah gitu ya. Kelemahan mereka itu. Dan bahwa sembahan itu tidak memiliki apa yang mereka atau para penyembahnya minta ya. Dan jadi sembahannya juga itu lemah gitu ya, itu tidak punya ya apa yang diminta oleh para penyembahnya, tidak mendengar dan tidak berkuasa mengabulkan permohonan apalagi ya. Maka bukti batilnya perbuatan syirik serta bantahan terhadap kaum musyrikin ya. Faedahnya batilnya perbuatan syirik ya, dan juga alasan tidak berhaknya selain Allah ya. Tidak berhaknya selain Allah untuk disembah. Yang selanjutnya, akidah yang benar didasari dalil wahyu dan akal, bukan hanya kira-kira atau taklid buta ya, ikut-ikutan. Dan menetapkan ilmu bagi Allah terhadap kesudahan segala sesuatu. Satu dalil lagi ya untuk hari ini, sebuah hadis dalam kitab Sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa wajah Nabi ini ya, wajah Nabi pernah terluka pada perang Uhud dan gigi seri beliau itu pecah ya, Masya Allah. Beliau bersabda, kaifa yuflihu qaumun syahu nabiyahum, bagaimana suatu kaum akan beruntung sedangkan mereka telah melukai wajah Nabi mereka. Selanjutnya turun firman Allah, laisa laka minal amri sayun, tidak ada sedikit pun seperut tanganmu dalam urusan mereka itu. Surah Ali Imran ayat 108. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq atau tanpa sanad ya, dalam Al-Maghazi, dan dimausulkan oleh Ahmad, Tirmizi dan An-Nasai dari beberapa jalan dari Humaid sebagaimana dalam Al-Fath. Adapun hadis sabit
dimausulkan oleh Muslim dalam al-jihad ya, wasyar bab Ghazwah Uhud dari riwayat Hamad bin Salamah dari Sabit dari Anas radhiyallahu anhu. Demikian takhrij dari Syekh Ali bin Sinan. Nah, dia di sini ya Anas menyampaikan hal yang menimpa Nabi. Apa itu? Ya saat perang Uhud, yang kemudian beliau merasa bahwa kaum kafir Quraisy tidak akan beruntung lagi. Lalu Allah menurunkan ayat ini menunjukkan bahwa hal itu adalah urusannya ya, urusan Allah ya. Bisa saja dia menerima taubat mereka atau mengazab mereka, karena mereka adalah orang-orang zalim. Nah, munasabahnya bahwa dalam ayat ini terdapat dalil ya, yakni batil ya perbuatan syirik itu dengan diantaranya dengan para nabi dan para wali. Karena jika nabi seorang rasul pilihan ya, tidak berkuasa menghindarkan dari musibah ya, apalagi selain beliau ya. Kan Nabi Muhammad juga terkena musibah ya, beliau luka di perang Uhud ya, tidak bisa menghindarkan diri ya, apalagi selain nabi ya gitu. Maka faedahnya bahwa batil berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan para nabi dan orang-orang soleh. Para nabi dan rasul sebagaimana manusia yang lain juga ya, sama-sama merasakan sakit ya. Dan juga wajibnya ikhlas ibadah ya. Iya, ibadah hanya kepada Allah saja ya. Keempat, disyariatkan bersabar dan siap memikul gangguan di jalan Allah. Nah itu, segala gangguan, segala rintangan ujian ya gitu. Maka kita harus bersabar. Dan yang kelima, larangan berputus asa dari rahmat Allah meskipun seorang melakukan perbuatan kemaksiatan ya, selain syirik gitu ya. Titiknya atau catatannya adalah selain syirik gitu ya gitu. Jadi kalau kita berbuat dosa kemaksiatan apapun ya selain syirik gitu ya, jangan berputus asa ya. Kalaupun misalnya berbuat syirik pun seorang hamba ya kecil kemungkinan biasanya kan gitu bisa bertobat kan, karena memang berat ya. Ya berat kan gitu, karena kalau udah kebiasaan ya gitulah, malah susah untuk dirubah gitu ya. Ya Allah yang berkuasa merubah itu ya gitu. Diikhtiarkan ya berat ya gitu. Kalau kita berusaha mengikhtiar supaya orang lain berubah ya berat, karena bukan hak kita ya, itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Karenanya memang di sini dikatakan bahwa selain syirik ya, karena memang syirik itu berat ya, seorang itu untuk bertobat ya. Ya antum bisa tahu sendirilah gitu ya. Dan juga agar kita senantiasa menjunjung tinggi harapan bertobat, mendapatkan ampunan dari Allah, bahwa maghfirah dari Allah senantiasa terbuka ya. Apalagi tentunya kita senantiasa berupaya ya, insyaallah ya, dalam beribadah kepada Allah saja gitu ya. Dan juga semakin perbaiki diri dan menyempurnakan ibadah itu ya. Mungkin itu saja dahulu ya, mungkin sudah agak kelelahan juga. Waalaikumsalam. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Aku lakukan lihada wa astagfirullah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fil akhirati hasanah. Semoga Allah senantiasa memberikan
ke lapangan ya, senantiasa juga kita dilapangkan ya. Ya, kita berharap senantiasa dilapangkan karena memang melapangkan dalam majelis itu juga akan melapangkan dalam kehidupan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.